Pram, Bang Dul nggak mau lihat kota Jakarta jadi kota yang cuma bisa dinikmatin sama si kaya aja. Mereka bakal mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Kota yang keadilan dan kesejahteraannya dirasakan seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Mas Pram, Bang Dul menang. Jakarta akhirnya beneran menyala. Akhirnya setelah sekian lama, setelah melalui proses dan berbagai drama pilkada, KPUD Provinsi Jakarta menetapkan Mas Pram dan Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Provinsi Jakarta. Dan akhirnya kita bisa jauh lebih lega dari sebelumnya. Setelah kita ngelewatin berbagai rintangan, lika-liku perjalanan pemilu di Jakarta, KPUD Jakarta benar-benar menunjukkan profesionalitasnya dan netralitasnya sebagai wasit pemilu yang adil, jujur, dan bersih. Kita sebagai warga Jakarta patut ngasih jempol buat ketua dan anggota KPUD Jakarta yang dengan tulus menjalankan proses pemilu secara jujur. Mereka menunjukkan kalau Jakarta ini emang nggak bisa dan nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Sekalipun itu adalah orang yang dekat dengan penguasa. Pokoknya salut deh buat Pak Wahyu Dinata dan jajarannya. Bayangin aja PDI Perjuangan yang ditemenin sama Partai Hanura harus melawan 15 partai yang berada di lingkaran rezim penguasa. Siapa yang nggak khawatir coba? Pastinya masyarakat juga ikutan harap-harap cemas dari kemarin. Soalnya banyak yang bilang kalau pilkada Jakarta ini bakal 2 putaran. Meski sejak pencoblosan, keyakinan dan semangat kita jelas Mas Pram, Bang Dul itu menang 1 putaran. Dan hari ini kita sudah membuktikannya sendiri. Nah, pastinya kalian nanya, gimana nasib 2 paslon lainnya? Sebelumnya gue mau ngasih tahu, pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di KPUD Provinsi Jakarta, sempat ada sedikit drama nih dari kubu 1 dan 2. Mereka nggak terima dengan hasil yang akan dibacakan oleh ketua KPUD Jakarta. Makanya tim saksi Ridho milih untuk walk out dan ngasih nota keberatannya. Begitu juga dengan tim saksi Darmakun. Mereka dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak hasil pilkada Jakarta. Tapi bentar deh, kok ini kayaknya gaya mereka samaan ya? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan nih. Jujur gue gak ngerti di mana letak keberatannya mereka. Soalnya saksi 1 bilang kalau mereka melihat ada indikasi kecurangan di pilkada. Bahkan tudingannya tuh menyebut kalau KPUD Jakarta dengan sengaja nggak mendistribusikan surat undangan nyoblos secara merata ke warga. Alhasil banyak warga Jakarta yang nggak tahu kalau hari itu adalah hari pencoblosan. Lah kok gue jadi bingung nih, di Jakarta itu jelas banget banyak sosialisasi baik di darat maupun udara terkait pencoblosan. Bahkan temen gue aja yang karakternya emang introvert banget, yang nggak pernah ikut-ikutan bahas politik sama sekali, mereka tahu kok kalau tanggal 27 November itu ada pencoblosan di daerah rumah mereka masing-masing. Dan mereka juga tahu tanpa surat undangan. Mereka bisa datang ke TPS cuma nunjukin KTP aja. Kan udah jelas banget saat hari pencoblosan pemerintah itu meliburkan semua kegiatan atau aktivitas jadi hari libur nasional. So, di mana letak ketidaktahuan warga terkait pemilu? Dan apa hubungannya antara pendistribusian surat undangan dengan hasil perolehan suara para paslon? Duh, rasanya gue pengen ngomong deh. Kayak dulu Kang Emil pernah nyemprot netizen. Kalau kalah ya kalah aja, Kang. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah berlarut-larut sama drama pilkada ini. Toh kabarnya tim Ridho bakal gugat hasil pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Ya silahkan aja, nggak ada yang larang juga sih. Toh nanti masyarakat Jakarta sendiri yang akan menentukan siapa pemimpin sesungguhnya buat Jakarta 5 tahun ke depan.
bicara soal 5 tahun ke depan, karena Mas Pram Bang Dul udah dipercaya buat mimpin Jakarta, mereka udah nyiapin tuh apa aja yang bakal dikerjain dalam waktu 100 hari kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kata Mas Pram, yang paling pertama dikerjain adalah terkait perbaikan sistem pendataan kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat agar tepat sasaran dan penggunaannya pun dipermudah. Nggak lupa Mas Pram juga bakal ngelakuin pengawasan terkait pendataan dan pendistribusian kartu-kartu tersebut biar nggak carut-marut di lapangan nantinya. Terus Mas Pram juga bakal menyiapkan skema realisasi tambahan insentif bagi para pejuang sosial seperti Jumantik, para lansia, dasawisma, hingga yang paling sering kita dengar terkait insentif bagi RT RW se-Jakarta. Nah, seperti yang dijanjiin pas kampanye, Mas Pram itu bakal mewujudkan tambahan insentif atau biaya operasional yang sepadan bagi para pejuang sosial yang selama ini bekerja untuk melayani masyarakat di tingkat paling bawah. Perhatian Mas Pram dan Bang Dul di 100 hari kerja mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta berfokus gimana caranya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan para pejuang sosial yang kerjaan tiap harinya emang berada pada pelayanan publik dan pekerjaan sosial. Buat Mas Pram, para pejuang sosial ini adalah ujung tombak dari perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga Jakarta. Beliau tahu betapa sulitnya menjadi orang yang mau melayani publik, apalagi berkaitan dengan aktivitas sosial. Apalagi Mas Pram bilang kalau datanya ini udah carut-marut banget, nggak terintegrasi dengan baik ke Pemkot maupun Pemprov. Terus juga nggak ada sistem yang mendata siapa-siapa aja yang berperan dan siapa-siapa aja yang berhak mendapatkan bantuan. Jadi tahu kan sekarang sekelas ibu kota Indonesia ternyata urusan sistem pendataan aja masih buruk banget. Makanya Mas Pram Bang Dul hadir untuk memperbaiki. Keduanya punya ilmu dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Mas Pram Bang Dul nggak mau lihat kota Jakarta jadi kota yang cuma bisa dinikmatin sama si kaya aja. Mereka bakal mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Kota yang keadilan dan kesejahteraannya dirasakan seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Bukan cuma buat segelintir orang aja. Cuma mohon maaf buat teman-teman yang kemarin sempat milih RK Suswono, kalau mau lihat mobil curhat mending ke Bandung aja. Ya udahlah ya, dah dulu.